Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Al-Sat TV dimanapun Anda berada, dan jamaah Masjid At-Taubah Jalan Perona Medan yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, dilindungi dari virus yang sekarang secara masif semakin mudah penyebarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak dan bala dari kita semua. Ikhwah, kajian lalu telah kita bahas terkait dengan tidak dibolehkannya seorang muslim itu sholat satu malam 2 kali witir. Ya, tidak dibenarkan sholat malam dan satu malam 2 kali witir. Sudah kita bahas secara panjang lebar. Lanjutnya ikhwah, babu kirahati tarki qiyamil laili wa in kana tatawwa'an la fardhon. Bab dibencinya meninggalkan qiyamul lail. Kita belum artikan, masih kita artikan saja qiyamul lail, karena qiyamul lail ini kan sudah sangat ma'ruf. Bab dibencinya tidak qiyamul lail wa in kana tatawwu'an, walaupun hukumnya sunnah, la fardhon, tidak wajib. Di sini ikhwah, penulis Syekh Salim bin Eid Al-Hilali menekankan masalah dari bab ini, ya, jangan kita bahas tentang hadisnya juga, menekankan bahwasanya ini bab terkait dengan dibencinya orang yang tidak qiyamul lail, walaupun qiyamul lail itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, yang namanya bukan sunnah pastilah tidak wajib. Ini menunjukkan ikhwah penekanan, penegasan, walaupun hukumnya sunnah tidak wajib. Demikian. Baik. Seolah beliau ini mengisyaratkan pada mazhab Al-Hanafiyah yang menyatakan bahwasanya witir itu hukumnya wajib. Karena mazhab Hanafiyah membedakan antara yang hukumnya wajib dengan yang hukumnya fardu. Beda. Adapun jumhur ulama
mengartikan fardu itu ya wajib, wajib itu ya fardu. Makanya ada fardu kifayah, fardu ain. Sama dengan wajib kifayah dengan wajib ain. Baik. Kalau dikatakan qiyamul lail itu witir dan itu menurut mazhab Hanafi wajib, maka wajarlah dikatakan dibencinya mereka yang tidak sholat malam. Sholat malam itu kan dua, ya. Ada sholat malam yang jumlah rakaatnya genap seperti yang pernah kita singgung, dan diakhiri dengan yang jumlah rakaatnya ganjil, itu yang disebut witir. Namun semuanya ini dikatakan sholat malam, ya, semuanya dikatakan sholat malam. Jadi kalau orang pada malam hari hanya sholat witir, maka dia dikatakan qiyamul lail. Dia sudah dalam kategori qiyamul lail, walaupun tidak didahului dengan sholat yang genap dua, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul lail masna. Salat malam itu ya dua rakaat. Fa in khasya subha fa'autir biwahidatin. Kalau dikhawatirkan masuk waktu subuh, maka silakan witir diganjilkan dengan satu rakaat. Baik. Jadi di sini kalau dilihat dari mazhab Hanafi bahwasanya witir itu hukumnya wajib, ya, witir itu hukumnya wajib, ya, dia relevan dengan bab dibencinya seorang muslim tak sholat malam, ya, tak sholat malam, ya, termasuk di situ tidak sholat witir, ya, wajar. Kenapa? Karena menurut mereka witir itu hukumnya wajib. Namun jumhur ulama menyatakan, jumhur ini ikhwah, kalau sudah dikatakan jumhur dalam usul fikih, berarti dia yang madhabnya Hambali, Maliki dan Syafi'i, ya, Hambali, Maliki dan Syafi'i. Adapun jumhur para ulama, mayoritas para ulama dan juga jumhur ulama dalam makna istilah usul fikih, yaitu yang bermadzhab Hambali, Syafi'i dan Maliki, menyatakan bahwasanya qiyamul lail itu hukumnya sunnah. Qiyamul lail hukumnya sunnah, baik yang syafa'nya, yang rakaat ganjilnya, maupun yang baik yang rakaat genapnya maupun yang rakaat ganjilnya, atau yang disebut dengan witir. Demikian ikhwah. Nah, di sini babnya babu kirahati tarkil qiyamul laili wa in kana tatawwu'an la fardhon. Bab dibencinya meninggalkan salat malam walaupun hukumnya wajib, walaupun hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi tadi seperti isyarat yang bermadzhab Hanafi, atau bisa jadi qiyamul lail ini dibenci, ditinggalkan jika qiyamul lail itu hukumnya berubah dari sunnah menjadi wajib. Apa contohnya? Kok bisa qiyamul lail dari sunnah menjadi wajib? Bisa? Bisa nggak qiyamul lail yang hukumnya sunnah menjadi wajib? Hah? Bisa? Bisa? Gimana kalau bisa? Nazar. Ya, nazar. Seorang bernazar dia qiyamul lail 3 hari, maka dia menjadi wajib melaksanakan qiyamul lail tersebut. Qiyamul lail yang hukumnya sunnah berubah menjadi wajib. Demikian ikhwah. Ya kan, kalau orang nazar tidak bisa dia menazarkan sesuatu yang wajib. Saya bernazar. Ya, biasanya kalau kebanyakan orang itu bernazar dikaitkan dengan sesuatu. Kalau saya sembuh, saya akan sholat zuhur. Ini bukan nazar. Ente sembuh nggak sembuh tetap wajib sholat zuhur. Nazar itu terkait dengan sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang hukumnya mubah. Sesuatu yang hukumnya mubah
Gara-gara nazar bisa menjadi wajib. Sesuatu yang hukumnya sunnah gara-gara nazar bisa menjadi wajib. Demikian. Tapi sesuatu yang hukumnya wajib gara-gara nazar tidak bisa. Dia tetap wajib. Nazar itu tidak bisa dengan yang wajib. Demikian ikhwah. Apa gara-gara dia nazar yang wajib jadi sunnah? Kan tidak. Saya bernazar kalau saya sembuh saya nggak sholat zuhur sebulan. Astagfirullah. Itu bukan nazar. Barang siapa yang bernazar karena maksiat, man nazara li maksiatillah fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan dia durhakai Allah. Artinya jangan dia laksanakan nazarnya. Baik, demikian ikhwah, itu masalah bab, ya. Baik yang qiyamul lailnya yang berhukum dengan hukum wajib seperti mazhab Hanafi, atau yang dia nazar qiyamul lail itu yang menjadi wajib, ya, maupun qiyamul lail yang hukumnya sunnah, ya, yang hukumnya sunnah, dua-duanya dibenci jika ditinggalkan. Baik. Dalilnya apa? An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, dzukira 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqila, disebutkan seorang laki-laki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila, ya, dikatakan mazala naiman, laki-laki tersebut mazala naiman, dia masih molor tidur hatta asbaha, sampai masuk waktu subuh. Maqama ila shalah, dia tak juga berdiri melaksanakan salat. Disebutkan kepada beliau seorang laki-laki yang molor satu malaman tidur sampai subuh. Faqala, ya, dia molor nggak sholat sampai subuh. Faqala, maka Rasulullah mengomentari laki-laki tersebut, balas syaitanu fi udunihi, orang tersebut sudah dikencingi setan. Orang tersebut sudah dikencingi setan. Dalam riwayat yang lain, fi udunaihi, orang tersebut, kedua telinga orang tersebut sudah dikencingi setan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang permasalahannya, yang dikatakan mereka yang tidur ba'da isya terus molor sampai subuh, yang dikategorikan dikencingi setan dua telinganya, apakah yang tidak sholat tahajud qiyamul lail ataukah yang tidak sholat subuh? Ini dia. Disinilah para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Saya ulangi, ya. Apakah yang dimaksud dengan dikencingi kedua, dia tidur molor sampai subuh, tak sholat sampai subuh? Apakah yang dimaksudkan di sini dia tak sholat sampai subuh, tak sholat malam, atau tahajud, atau witir? Ataukah yang dimaksud yaitu molor sampai subuh sampai tak sholat subuh, dikencingi setan dua telinganya? Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Min fiqhil bab, kita baca dulu babnya, fikih babnya. Ini menurut pendapat sebelum dibaca cocoknya, ya. Min fiqhil bab, di antara fikih bab, kirahatu tarki qiyamul lail mutlaqan. Kalau di sini penulis berpendapat yang dimaksud mereka yang molor tidur sampai tak sholat sampai waktu subuh, yang dimaksud hadis adalah menurut si penulis yaitu tarki qiyamul lail mutlaqan, mereka yang tak sholat malam sama sekali. Jadi habis isya mungkin ngobrol, main futsal, apa ceritanya, kemudian tidur sampai subuh, baru dia bangun, kemudian sholat subuh. Orang ini dikencingi setan. Itu pendapat pertama, dan itu yang dipegang oleh penulis ini. Bukan tak sholat subuh. Jadi orang-orang yang nggak tahajud, yang nggak sholat witir malam harinya, dikencingi setan kedua telinganya. Jadi WC telinganya. Demikian ikhwah. Jadi
kalau menurut pendapat ini jangan bangga kali bangun sholat subuh, udah dikencingi setan dia. Gara-gara apa? Tak sholat malam, bau lah semua telinganya ini. Nggak sholat malam kan? Baik. Fa in qila la'allal hadis yufidul maktubah. Apabila ada yang mengatakan mungkin yang dimaksud hadis adalah yang sholatnya wajib. Seperti tadi, ya, seperti tadi. Ada kemungkinan yaitu yang berpendapat seperti mazhab Hanafi yang mengatakan apa tadi? Halo? Yaitu witir itu wajib, atau yang mana? Satu lagi. Yang bernazar, ya, yang bernazar sholat malam yang menjadi wajib. Atau bisa jadi yang dimaksud adalah sholat subuh. Jadi tidur pada malam hari sampai tak sholat subuh. Sampai tak sholat subuh. Maka dikencingilah kedua telinganya. Jadi fa in qila la'allal hadis yufidul maktubah. Apabila ada yang mengatakan mungkin yang dimaksud itulah adalah sholat qiyamul lail yang wajib, atau yang dimaksud adalah sholat subuh. Jadi kalau dia bermazhab Hanafi gak sholat malam, dikencingi setanlah dia telinganya. Kalau dia bernazar tak sholat malam, kalau dia bernazar sholat malam tapi tak juga dilakukan, dikencingi setanlah dia. Ya, misalnya dia bernazar, saya kalau sembuh maka saya malam Senin ini akan sholat tahajud. Ternyata enggak, bangun, dikencingi setanlah dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, atau yang dimaksud yaitu gak sholat subuh. Apabila ini yang dimaksud, ya, fakultu, maka aku katakan fahmul Bukhari wa Ibnu Khuzaimah wal Mundhiri yadullu ala annahu qiyamul lail. Maka aku katakan bahwasanya Imam Al-Bukhari, Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Mundhiri memahami bahwasanya itu hadis adalah termasuk qiyamul lail walaupun dia hukumnya yang sunnah. Baik. Sekarang kita bahas ikhwah rahimanallah. Sampai di sini keterangan penulis. Sebagaimana yang kita katakan tadi bahwasanya, ya, ada yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud ini adalah sholat subuh. Karena di situ ada penyebutan dikencingi setan kedua telinganya. Kalau seandainya yang dimaksud adalah qiyamul lail, salat tahajud, apakah witir ataukah salat tahajud yang lainnya, yang penting salat setelah Isya, ya. Apabila yang dimaksud adalah qiyamul lail, bukankah qiyamul lail hukumnya sunnah? Masa orang tak qiyamul lail dikencingi setan? Nah, begitu ya. Masa qiyamul lail dikencingi apa? Kalau nggak bangun dikatakan dikencingi setan. Jadi seolah qiyamul lail itu menjadi wajib. Nah, demikian. Baik. Kemudian, lantas bagaimana kalau seandainya orang yang memang tertidur? Orang yang memang tertidur dari sholat subuh, apakah juga dikencingi setan? Apakah juga dikencingi setan? Jawabannya, kalau yang bermadhab yang dimaksud ini adalah sholat subuh, mereka menjawab, enggak, kalau tertidur tidak. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah enggak kesiangan sholat subuhnya? Yang kisahnya dia bersama tentara, kemudian dia minta agar Bilal jaga malam, tapi qadarullah masyafa'ala, Bilal pun ketiduran dan tidak ada yang membanguni mereka kecuali panasnya matahari. Berarti kan sudah kelewatan sholat subuhnya. Apakah waktu itu dikatakan Rasulullah itu dikencingi setan? Nah, kan gitu, ya. Jadi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, itulah dasarnya yang mengatakan bahwasanya qiyamul lail yang dimaksud, yang tak qiyamul lail yang dimaksud
yang dikencingi setan adalah sholat subuh, bukan qiyamul lail yang hukumnya sunnah, kecuali yang memang tidak disengaja, maka tak termasuk dikencingi setan. Pendapat kedua mengatakan seperti penulis Imam Bukhari, Uzaimah dan Ibnu Khuzaimah, Imam Mundhiri menyatakan bukan sholat subuh, tetapi yang dimaksud adalah sholat malam. Mengapa? Kita perhatikan lafaz dalam hadis. Mazala naiman hatta asbaha maqama ila shalah. Dia terus molor tidur, ya, sampai dia terus molor tidur tak sholat sampai waktu subuh. Kalimat sampai waktu subuh, ya, ini menunjukkan bahwasanya dia tidur dan bangun ketika waktu subuh. Ya, dia tidur, molor tidur dan bangun ketika waktu subuh. Apabila yang dimaksud adalah tak sholat subuh, molor tidur sampai tak sholat subuh, tentu kalimatnya mazala naiman hatta apa? Hatta tatlu asyams. Dia tak sholat dan dia molor tidurnya sampai tak sholat hingga matahari terbit. Nah, itu ikhwah. Saya ulangi ya bantahannya. Kenapa ini artinya bukan sholat subuh tapi ada qiyamul lail? Bantahannya yaitu dalam hadis sebutkan hatta asbaha. Dia molor tidur tak sholat sampai waktu subuh. Ya, sampai waktu subuh. Baik. Permasalahannya, kalau kita katakan sampai waktu subuh di sini, yaitu sampai tak sholat subuh, dialah orang yang dikencingi setan. Maka seharusnya hadisnya yaitu mazala naiman hatta tatlu asyams. Dia tak sholat, molor tidur sampai tak sholat hingga matahari terbit, bukan hingga subuh. Nah, itu ikhwah. Sebagaimana sabda kisah muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan la yaghurrannakum adzanal Bilal. Jangan kalian terkecoh dengan adzannya Bilal. Fa innahu yu'adzinu bil lail. Karena Bilal itu adzannya pada malam hari. Ya. Adapun adzannya Abdullah bin Ummi Maktum, ibnu Ummi Maktum, la yu'adzinu hatta yuqalu asbahta asbahta. Dia tidak adzan sampai dikatakan pada dia asbahta asbahta, sudah subuh, sudah subuh. Jadi kalau Bilal adzannya adzan pertama dan itu masih waktu apa? Sahur, masih malam. Ya. Adapun waktu subuh yang tak boleh lagi makan yaitu adzan siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Karena dia takkan adzan, dia kan buta, enggak melihat fajar. Fa innahu la yu'adzinu hatta yuqalahu asbahta asbahta. Karena dia tidak akan adzan sampai dikatakan padanya sudah subuh, sudah subuh. Dari sinilah para ulama yang mengatakan bahwasanya maksud hadis itu adalah qiyamul lail, yaitu karena hatta asbaha itu artinya hingga subuh. Di hadis yang lain menyatakan bahwasanya Abdullah bin Ummi Maktum kalau dia adzan dikatakan asbahta asbahta, sudah waktu subuh, sudah waktu subuh. Nah, demikian. Dari sini hadis ini menguatkan bahwasanya yang dimaksud bukan yang terlewat sholat subuh, tapi yang terlewat sholat malam. Kalau seandainya yang dimaksud adalah terlewat sholat subuh, maka kalimatnya bukan hatta asbaha tapi hatta tatlu asyams, hingga matahari terbit. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Gimana, bisa dipahami? Ya, maksud daripada hadis. Jadi Allahu a'lam bissawab, memang kalau kita lihat zohirnya hadis, mazala naiman hatta asbaha, dia tidur saja sampai waktu subuh, maqama ila shalah, tak salat sampai subuh. Zohir hatta asbaha itu adalah
hingga masuk waktu subuh. Berarti ketika masuk waktu subuh dia baru sholat. Berarti yang nggak dimaksud yang dikencingi kedua telinganya adalah mereka yang tidak sholat malam. Tuh, selama ini yang antum pahami yang dikencingi setan tuh yang nggak sholat apa? Subuh. Salah. Makanya siap-siaplah setiap malam dikencingi setan. Itu dia ikhwah. Zahirnya begitu. Makanya dikatakan ini kirahiyatu tark qiyamul mutlak. Dibencinya meninggalkan sholat malam mutlak. Tapi bukan berarti sholat malam menjadi wajib karena dikencingi. Nah, demikian ikhwah. Ya, artinya ada kerugian, tapi tidak harus hukumnya menjadi wajib. Nah, demikian. Jadi kalau ada orang yang sampai dikencingi setan telinganya, berdosa dia. Hah? Berdosa? Kenapa nggak berdosa? Hah? Gimana Pak? Kok sambil senyum-senyum, nampaknya ngaku semua. Iya, di sini bukan berarti kalau dikencingi setan telinganya lantas dia berdosa, enggak. Artinya ya berat bangunnya untuk sholat malam. Kencingi setan lah telinganya. Itu dia ikhwah. Bukan berarti berdosa. Jadi makruh hukumnya. Terus kencingnya setan ini hakiki apa enggak? Enggak. Siapa yang pernah nengok setan kencing? Ikhwah, ini masalah gaib. Kita tidak tahu bagaimana kencingnya setan. Ya kalau kencingnya setan, kalau kita tidurnya mereng gimana ada kencing? Kan bala syaitan fi udhunihi. Setan kencing di telinganya. Dalam riwayat yang lain, bala syaitan fi udhunaihi. Setan, kenapa nanti pegang-pegang telinga? Pegang telinga kenapa? Masa kencing setan. Dalam riwayat yang lain, bala syaitan fi udhunaihi. Setan mengencingi kedua telinganya. Terus kalau dia tidur mereng, satu telinga di bawah, satu ke atas, berapa telinga yang dikencingi? Gitu jadinya. Yang sini nggak telinga. Kalau gitu antum pakai headset nanti. Biar tak dikencingi setan. Beli yang untuk naik pesawat itu kan ada untuk kapas untuk atau ikat. Ikat sini seperti biar nggak kencingi setan. Ya tetap dikencingi setan ikhwah. Itu kan kalau seperti itu kita menganggap kencingnya setan itu seperti kita kencing. Demikian. Jadi gimana kencingnya setan? Kalau antum mau tahu gimana kencingnya setan, tanyalah setan. Rasulullah nggak ada sebutkan. Dan kalau kita nanya setan itu pembohong. Setan pembohong ikhwah. Jangan percaya. Apalagi antum mengambil masalah Covid dari jin. Orang kesurupan, lebih parah lagi. Kan ada kisahnya kan ustadz yang semangat bahwasanya ini ada konspirasi segala macam, dia ambil mak-mak yang lagi kesurupan datanya. Berarti antum enggak dong ceritanya itu. Demikian. Antum tahu ceritanya? Aduh. Itu yang awal-awal dahulu, awal-awal Covid ada. Ya. Demikian ikhwah rahiminallah wa iyyakum. Baik. Selanjutnya ikhwah rahiminallah wa iyyakum. Apakah kencing setannya hakiki? Ikhwah, pada dasarnya kalimat itu hakiki. Tidak boleh kita mengartikan ke makna majazi kecuali ada datanya. Seperti misalnya saya katakan datang singa atau singa masuk masjid. Kira-kira gimana? Apa yang pertama sekali yang antum pikirkan? Singa betulan apa singa ecek-ecek? Singa ecek-ecek. Singa betulan ikhwah. Singa masuk rumahmu. Apa yang kita artikan dari singa itu? Singa betulan ikhwah. Mungkin kita mikir, masa sih singa ada? Kan gitu. Ada di kota, singa masuk. Pertama yang terpikir kita pasti singa hewan. Tapi
Singa masuk ke rumah antum. Kemudian dia makan lontong. Oh, berarti maksudnya pemberani, tapi dia suka lontong. Itu dia. Ya. Karena nggak ada singa makan lontong, ikhwah. Mana mau singa makan lontong? Manusia yang mau apa saja. Manusia, opor boleh, lontong boleh, tempe bacem boleh, tahu boleh. Singa mana mau tahu? Ya. Tahu Sumedang pun dia nggak mau. Demikian. Manusia mau Sumedang, mau Medan, apalagi yang gratis. Masya Allah. Tambah gurih dia. Taib, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi kalau kita katakan masuk singa, singa masuk masjid, lantas dia pun berkhutbah. Oh, berarti singa yang dimaksud bukan singa betulan, tapi singa seorang pemberani. Nah, itu namanya singa. Dari mana kita tahu dia adalah bukan hewan? Karena ada kalimat kemudian dia berkhutbah. Mana mungkin singa betulan berkhutbah? Kemudian dia berkhutbah, itulah dalil yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan singa itu bukan singa betulan. Itu namanya dalil. Tidak boleh kita mengartikan satu kalimat ke majas hingga ada dalilnya. Ya, hingga ada dalilnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apalagi contohnya ya, yang banyak pakai ungkapan-ungkapan. Ya itulah, udah cukuplah satu. Atau masuk ini ya, kita tidak boleh mengartikan kencingnya setan itu majazi. Nggak boleh. Kenapa? Karena harus ada data. Kenapa kita katakan itu majazi bukan hakiki? Nah, demikian ikhwah. Jadi kita harus artikan ini di sini adalah ini memang benar-benar setan itu kencing. Memang benar-benar setan itu kencing. Terus Ustaz, bagaimana kencingnya? Tanya sendirilah, masa tanya saya. Ya, karena kaifiat itu ikhwah, kaifiat kita nggak tahu. Kaifiat nggak tahu. Sampai memang kita mengetahui ada info, melihat langsung pengalaman, barulah kita bisa mengkaifiatkannya. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Selanjutnya, yang model-model macam kencingnya setan dan perbuatan setan itu banyak dalam hadis. Contohnya asbighil wudu, kata Rasulullah, sempurnakanlah wudu kalian. Rasulullah pernah bersabda, idza staiqadha ahadukum falyastantir. Apabila salah seorang kalian bangun, maka hendaklah dia masukkan air ke dalam hidungnya. Kenapa? Fa inna syaitan yabitu fi khayashimihim. Karena setan itu bermalam di rongga hidungnya. Nah, karena setan itu bermalam di rongga hidung. Jadi pada malam hari setan itu nginep di hidung kita. Jadi cara ngusirnya dengan cara masukkan air wudhu ke dalam hidung, kemudian disisihkan. Demikian ikhwah, untuk mengusir setannya. Terus apakah bermalamnya setan di hidung itu hakiki apa enggak? Apa majazi? Kita katakan ya hakiki. Ya Rasulullah katakan ya bermalam di hidung, ya sudah, itu aja. Terus mau kita artikan apa? Bermalam di hidung. Apakah bisa kita artikan karena kita itu malas itu dari syaitan? Tidak bisa ikhwah. Bermalamnya setan di hidung tidak bisa diartikan dengan malas. Bermalamnya setan ya bermalamnya setan. Antara bermalam setan dengan malas-malas itu jauh sekali, ya. Jauh sekali makna lafaznya. Maka kita katakan hakiki. Itu dia. Apakah lantas berdosa kalau setan nginap di hidung, bermalam di hidung? Kan enggak. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi oleh karena itu harus diusir dengan cara memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Itu ikhwah. Demikian juga seperti ini. Jadi setan itu mengencingi kedua telinga orang yang tak sholat malam. Itu dia. Bukan yang tak sholat subuh. Mungkin selama ini kita memahami
Nggak sholat subuh sampai apa? Nggak dengar azan. Ya kan gitu ya. Masjid berada di samping rumahnya, tapi tak dengar azan sampai molor, nggak sholat subuh hingga matahari terbit. Berarti dia sedang dikencingi setan. Ternyata tak seperti itu. Ya. Kalau orang yang tak qiyamul lail dikencingi setan, padahal qiyamul lail itu hukumnya sunnah, gimana dengan orang yang tak sholat subuh? Dia apa setan? Apa dia ongin setan? Begitu. Saya nggak bilang begitu karena nggak ada dalilnya. Ya, jangan nuduh setan dong. Ya, walaupun setan itu musuh kita, tapi jangan sembarangan nuduh. Sekarang ini kan sering setan jin dituduh. Kenapa? Ustadz, saya sudah usia 35 belum dapat jodoh. Bisa diruqyah setan. Bisa diruqyah saya Ustadz. Berarti kan nuduh setan dia. Setan yang membuat dia nggak laku. Ada lagi yang jual tanah tak laku-laku, Ustadz, bisa diruqyah itu tanah tuh. Kan nuduh setan lagi dia. Bahwasanya gara-gara jin nggak laku tanahnya. Makanya kasihan sekarang jin. Asik kena tuduh aja. Demikian. Ya, jadi jangan sembarangan, dikit-dikit diruqyah, dikit-dikit ruqyah. Demikian ikhwah. Sampai kena Covid juga diruqyah. Taib ikhwah rahimanallah. Itulah terkait dengan masalah mereka yang tak sholat qiyamul lail ya hingga subuh baru dia bangun, itu adalah mereka yang dikencingi setan kedua telinganya. Demikian ya. Syekh bin Baz pernah ditanya ikhwah, Syekh, bagaimana kalau dia sudah niat untuk sholat malam tapi tak terbangun, apakah juga dikencingi setan? Nah itu dia. Gimana menurut antum kira-kira? Sudah niat kuat, jam beker 3, satu di telinga kiri, telinga kanan, tapi enggak kedengaran, tetap bangunnya subuh, apakah juga dikencingi setan? Itu pertanyaan Syekh bin Baz. Artinya dia sudah azam, bukan yang jam beker tambahan saya ya. Ditanyakan Syekh bin Baz, dia sudah berazam mau sholat malam tapi tak terbangun, apakah juga dia dikencingi setan? Jawab Syekh bin Baz, zohirnya iya. Kata beliau, zohirnya iya, karena dia tidur sampai subuh. Demikian ikhwah. Berarti memang seringlah kita dikencingi setan. Demikian ikhwah. Kemudian ada lagi yang mengatakan untuk thalabul ilmi, salat malam itu wajib. Untuk thalabul ilmi, salat malam itu wajib. Makanya Imam Ahmad mengatakan aib sekali thalabul ilmi enggak salat malam, enggak salat witir minimal. Aib. Mungkin ada yang merasa alhamdulillah awak bukan thalabul ilmi, hanya ikut-ikut ngaji. Ikut ngaji. Demikian. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum ya. Jadi takwilnya ya untuk para thalabul ilmi iya, berarti kencingi setan dia. Tapi kalau enggak thalabul ilmi enggak dikencingi setan. Jadi ikhwah, uzurnya itu hadis ini untuk semua. Ya, hadis ini untuk semua. Allahu alam bissawab. Makanya Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam kitabnya Bab Sifatus Syaitan wa Junudi. Bab sifat setan dan tentara-tentaranya. Jadi Allahu alam bissawab, bahwasanya yang dimaksud yang dikencingi setan mereka yang tidak sholat malam. Berarti malam ini antum sudah mulailah sholat malam, minimal ya 3 rakaat gitu ya, paling tidak ya 1 rakaat lah sebelum adzan. Sebelum adzan bangun agak-agak 5 menit, sholat 1 rakaat begitu. Tapi ada sholat malamnya ya. Berikutnya ikhwah, babu mayukrahu min tarki qiyamul lail liman i'tadah. Bab dimakruhkannya tak sholat malam bagi yang sudah biasa sholat malam. Berarti yang nggak biasa sholat malam nggak apa-apa gitu. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala li Rasulullah,
berkata kepada Rasulullah, "Ya Abdullah, la takun misla fulanin." Ya Abdullah, kamu janganlah seperti si fulan. Kenapa rupa si fulan? Kana yaqumul laili fataraka qiyamul lail. Tadinya dia sholat malam, terus tak sholat lagi. Nah, macam kita sekarang lah. Tadinya sholat tarawih, tak sholat lagi. Sejak 1 Syawal sampai sudah 10 Zulqa'dah, udah mau masuk Zulhijjah, belum pernah sholat malam lagi. Macam di talak 3-nya sholat malam. Padahal ketika Ramadan, Masya Allah 11 rakaat, 10 terakhir ikut apa namanya, ikut sholat malam apa di tanggal ganjil-ganjil di PSA, Masya Allah kan. Begitu masuk 1 Syawal, tak sholat lagi, tutup buku di sholat malam sampai sekarang. Nah ini kan berarti ada masalah ini. Kita lihat dulu fiqhul bab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. Qala al-Hafiz fil Fathil Bari, berkata Imam Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa yastanbitu minhu kirahatu qat'il ibadah fa illam yakun wajibah, yaitu dibencinya menghentikan ibadah walaupun ibadah tersebut tidak wajib. Nah, inilah nasib kita banyaknya yang setelah Ramadan. Ini dia. Nasib kita yang paling banyak ini. Nasib kita setelah Ramadan. Ketika Ramadan dia puasa. Begitu masuk 1 Syawal sampai sekarang tak pernah puasa lagi. Padahal syariat kita itu tidak pernah menghentikan kita dari puasa. Habis puasa Ramadan ada puasa Syawal, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Bid. Pilihlah salah satu, ya. Pilihlah salah satu. Nanti bentar lagi ada puasa Arafah atau puasa di tanggal 10 di awal bulan Dzulhijjah. Itu kan kata Rasulullah, sesungguhnya ma min amalin shalih ahabbu ilallahi wa 'azamu 'indahu min asyaral Dzulhijjah. Tidak ada satu amalan soleh yang paling disukai oleh Allah, yang paling agung di sisi Allah kecuali amalan soleh yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat mengatakan, walal jihad. Ya Rasulullah, apakah lebih hebat dibandingkan jihad? Walal jihad, bahkan lebih hebat ketimbang jihad. Illa rajulun kecuali seorang yang pergi dengan membawa dirinya dan hartanya, walam yarji' minhu syai', dan dia tidak pulang dengan membawa apapun. Harta yang enggak dapat dia pun mati di sana. Kalau itu enggak bisa diimbangi. Tapi kalau mereka yang berjihad, kemudian dia pulang sehat walafiat, kemudian dia bawa harta ghanimah, maka itu belum mampu menandingi amalan soleh yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah. Ini kan tinggal berapa hari lagi tuh? Ini sekarang berapa Dzulqa'dah? Hah? 20? Hah? Iya, sekitar 20-an. Berarti antum harus hati-hati tuh, jangan sampai kelewatan. Jadi ada puasa-puasa yang lain, ya, ada puasa-puasa sunnah yang lainnya, maka jangan ditinggalkan puasa tersebut. Ketika Ramadan dia baca Quran 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Begitu masuk 1 Syawal tuh Quran ditutup, buka sadaqallahul azim katanya, tutup, masuk laci, lemari, kunci, to be continue next Ramadan. Sampai jumpa di Ramadan berikutnya. Ini salah ikhwah. Ya, baca Quran itu bukan hanya di bulan Ramadan. Ya memang walaupun tidak samalah kualitas dan kuantitas kita ibadah Ramadan dengan luar Ramadan, karena kan dalam Ramadan itu pertama setan dibelenggu, kemudian pintu surga dibuka. Ya, tentu kita sendiri merasakan melakukan ibadah ketaatan di Ramadan itu lebih mudah ketimbang di luar Ramadan. Makanya kan puasa di Ramadan lebih mudah ketimbang luar Ramadan. Qiyamul lail dalam Ramadan lebih mudah ketimbang qiyamul lail luar Ramadan. Baca Quran ketika Ramadan lebih mudah ketimbang di luar Ramadan. Tapi jangan dihentikan. Ketika dia di Ramadan 1 juz, maka ya di luar Ramadan walaupun tak sama ya setengah juz lah, bisa apa enggak?
atau seperempat, tapi dia terus, atau nggak bisa seperempat, satu halaman, nggak bisa satu halaman, ya setengah halaman, tapi dia terus membaca, ya terus membaca, jangan ditinggalkan. Memang kalau untuk sama Ramadan sulit, sulit. Kita sendiri bisa rasakan puasa di luar Ramadan dengan nggak di Ramadan, dengan di Ramadan itu beda, semangatnya juga beda, ikhwah. Makanya kalau kita mau puasa di luar Ramadan kan mikir, ada acara nggak hari ini? Nah kan gitu kan, mau puasa Syawal ini, aduh ada undangan pula, nggak jadi gitu kan. Tapi puasa Ramadan coba, mau ada undangan, mau ada petir, mau ada banjir, tetap saja kita puasa kan. Demikian. Di Ramadan nggak begitu, ikhwah. Ada saja, sibuk nggak hari ini ya? Sibuk sepertinya. Oh nanti aja gitu. Dia tawar-tawar. Begitulah ikhwah. Ya, begitulah dia. Jadi intinya bahwasanya ya jangan tinggalkan sama sekali. Illam yudriku kullah walam yatruk jullah. Illam yudriku jullah illam yudriku jullah lam yutraku jullah. Kalaupun tidak bisa didapati semua, jangan tinggalkan semua. Yang penting ada continue. Tidak apa-apa sedikit, setengah halaman baca Qur'annya gitu kan, tapi terus, karena itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha, yaitu yang paling apa? Paling continue. Wa in qalla, walaupun sedikit. Itu yang kita pertahankan sekarang. Ya sampai nanti Ramadan yang berikutnya naikkan lagi. Begitu ikhwah. Kontinuitas itu yang penting. Bahkan Hasan Al-Basri pernah mengatakan, inna minal jazail hasanat al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya ganjaran bagi sebuah kebaikan yaitu perbuatan baik berikutnya. Jadi kalau kita berbuat baik, terus ada perbuatan baik berikutnya, berarti itu dia punya ganjaran. Ada ganjaran yang Allah berikan. Tapi kalau dia berbuat baik, kemudian setelah berbuat baik titik sampai di situ, tidak ada perbuatan baik berikutnya, berarti nggak ada ganjaran. Perbuatan baik yang nggak ada ganjaran tandanya nggak diterima. Itu dia. Perbuatan baik yang nggak ada ganjarannya berarti tak diterima. Ya, apakah dia pahala? Gimana? Ada perbuatan baik tapi nggak ada ganjaran. Itu hanya untuk perbuatan yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah ibadah-ibadah yang tak menjadikan seorang menjadi hamba yang bertakwa. Pada Ramadan kan menjadikan kita la'allakum tattaqun. Dan Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang yang bertakwa. Demikian ikhwah. Jadi amalan yang diterima adalah amalan yang membuat orang menjadi takwa. Kalau dia nggak bertakwa, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-cirinya amalan yang diterima itu adalah yang dapat ganjaran. Di antara ganjaran amalan kebaikan adalah menelurkan amalan berikutnya, amalan kebaikan berikutnya. Itu dia. Berarti ikhwah rahimanallah, di antara ciri perbuatan baik yang diterima oleh Allah, yaitu setelah perbuatan baik ini ada perbuatan baik berikutnya. Setelah itu ada lagi perbuatan baik berikutnya. Inna minal jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya ganjaran perbuatan baik adalah munculnya perbuatan baik berikutnya. Itulah ganjaran perbuatan baik sebelumnya. Dan perbuatan baik setelah ini kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran dia adalah apa? Ganjaran perbuatan baik berikutnya. Demikian seterusnya ikhwah. Ya, demikian berikutnya. Berarti kalau ada yang menghentikan perbuatan baik, tidak menimbulkan perbuatan baik berikutnya, itu tanda-tanda itu dipertanyakan. Makanya ada yang Ramadannya sudah 30 tahun, ada 20 tahun, tapi gitu-gitu aja. Ya. Gitu-gitu aja, tak ada perubahan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya di sini benar, di antara yang bisa diambil dari hadis ini yaitu dimakruhkan kita itu menghentikan ibadah yang biasa kita lakukan. Makanya ya kitalah yang bisa memperbaiki diri kita.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Jadi kita harus beristiqomah. Ya. Istiqomah, harus sabar. Ibadah itu harus sabar dan tetap berusaha sabar. Ya. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Suruh perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan berupayalah untuk sabar. Ikhwah, sabar ya, sabar dengan tasabbur beda. Sabar itu ikhwah, kita mendapat cobaan, sabar. Nah, itu dikatakan sabar. Udah, sabar. Tapi kan terkadang kita sabarnya hanya 3 hari atau 4 hari atau 5 hari, ada batasnya. Kalau tasabur itu ikhwah, berupaya tetap sabar. Nah, itu dia. Wastabir 'alaiha, kamu harus berupaya untuk tetap sabar melaksanakan ibadah itu. Oke, kita sebulan telah sabar melaksanakan ibadah, kita harus tetap sabar melakukan ke hari-hari yang lain. Itu namanya wastabir, berupaya untuk tetap sabar, istiqomah agar tetap sabar melakukan ibadah-ibadah tersebut. Demikian ikhwah. Jadi di sini hadisnya, ya ibad, ya Abdullah, la takun kamisli fulan, la takun misla fulan. Jangan kamu seperti fulan. Emang kenapa dia? Kana yaqumu minal lail fataraka qiyamul lail. Tadinya dia qiyamul lail, sekarang enggak lagi. Ketika Ramadan dia baca Quran, sekarang sudah enggak lagi. Ketika dia Ramadan dia qiyamul lail, sekarang enggak lagi. Apa lagi? Ketika Ramadan dia berinfak, sekarang sudah enggak lagi. Nah, itu sebuah perbuatan yang dibenci, ya, perbuatan yang dibenci. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqomah, ya, memberi kita istiqomah. Satu hal lain ikhwah yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, wa inna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara hukuman orang yang berbuat buruk adalah adanya perbuatan buruk berikutnya. Jadi tak habis-habis perbuatan buruknya. Itu hukuman. Ya. Kalau dia dapat dosa, selesaikan. Bisa saja itu tidak ada perbuatan buruk berikutnya. Tapi yang lebih parah yaitu hukuman orang berbuat buruk, perbuatan buruk berikutnya. Terus buruk lagi, buruk lagi, buruk lagi. Kan tidak habis-habis perbuatan buruknya. Berarti tak habis-habis dosanya. Makanya Rasulullah katakan, iyyaka wal kadzib. Hati-hati kalian dengan dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu menjerumuskan kamu pada perbuatan buruk. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Perbuatan buruk itu akan menjerumuskan kamu pada pada neraka. Fa inna rajula la yakdzibu la wa yataharral kadzib hatta kutiba indallahi kadzaban. Seorang itu dusta, kemudian terus berupaya untuk berbuat dusta. Ya, bukan hanya sekali berarti. Dia dusta, kemudian karena sudah dusta sekali, akhirnya muncul dusta berikutnya, dusta berikutnya, dusta berikutnya, hatta kutiba indallahi kadzaban, sampai dia ditulis oleh Allah kadzaban, pendusta. Tuh, hati. Ya. Demikian ikhwah. Jadi jangan coba-coba berbuat buruk. Cobalah sekali-sekali pengalaman. Gimana sih rasanya? Gitu. Kan ada orang yang coba-coba selingkuh. Gimana sih rasanya? Paling tidak ada pengalaman lah. Begitu. Coba-coba merokok. Supaya kita itu bisa berdakwah. Apa rasa rokok? Wow. Itu was-was setan namanya. Demikian ikhwah. Ya, jangan coba-coba berbuat dosa. Masalahnya kalau dapat hukuman adanya dosa berikutnya, tak habis-habis buat dosa kita. Itu dia. Jadi ketika sudah terlanjur buat dosa, istighfar. Terlanjur buat dosa, istighfar. Demikian ikhwah. Namanya juga kita manusia, ya. Kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berdosa. Setiap dosa yang sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Demikian ikhwah. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan bagi antum yang ingin bertanya. Ya, sama Pak. Ayo bait. Gimana? Bid'ah. Ada dalilnya.
Rasulullah mengatakan bahwasanya amalan anak Adam itu diangkat pada hari Kamis, dan aku suka amalanku diangkat, dan aku suka amalanku diangkat waktu itu aku sedang berpuasa. Ada. Ayat mubid juga ada. Ada lagi? Ya mungkin dia mendoifkan hadis itu. Seperti beberapa bulan yang lalu kan ada yang mendoifkan, seperti mendoifkan membaca surah Al-Kahfi, misalnya gitu kan. Pada hadisnya Hasan, pada hari Jumat, maksudnya baca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Apalagi yang didoifkannya, yaitu membaca apalagi ya? Ada beberapa lah poin dicatat oleh ikhwan kita Medan. Ya, para Syalbani ada menghasankan, mensahihkan dan seterusnya. Demikian. Ya mungkin dikarenakan menurut ijtihad dia itu doif, makanya dikatakan tidak ada. Itu Allahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Ada yang bertanya silakan, para pemirsa yang ingin bertanya langsung juga boleh, silakan telepon nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi Anda, atau juga Anda boleh mengirimkan pesan WhatsApp melalui nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda. Baik, ada dari jamaah yang hadir? Ya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Larangan tersebut ikhwah, larangan yang bisa menyebabkan tertundanya penyelenggaraan jenazah. Itu dia. Kalau kita katakan jarak kilometer, justru kejadian ketika Rasulullah SAW melarang hal itu, kejadiannya yaitu ketika setelah terjadi perang Uhud. Setelah terjadi perang Uhud, udah ada salah seorang sahabiah yang membawa jenazah abangnya atau adiknya ke Madinah, dan antara Madinah dengan Uhud itu nggak jauh, ya. Antara Madinah dengan Uhud itu nggak jauh. Coba sebentar. Nah, di sini Jabal Uhud. Jaraknya 3 mil. Hanya 3 mil dari Masjid Nabawi. 3 mil berapa itu? 1 mil berapa? Nah, itu enggak jauh kan? Berarti dari sini Marendal. Mungkin lebih jauh dari sini Marendal lagi kan? Apalagi di Litua. Demikian ikhwah. Jadi kalau jaraknya Allahu a'lam bissawab, yang di situ yang dimaksud yaitu Allahu a'lam, tertundanya penyelenggaraan jenazah dikarenakan perpindahan si jenazah ke tempat yang lain. Demikian. Namun Allahu a'lam bissawab, kalau seandainya tidak sampai seperti itu ya nggak apa-apa. Soalnya dia masih sekitar kota Medan, begitu, tidak tertunda. Tapi kalau sudah sampai misalnya dia di tebing, berarti kan tertunda berapa jam akhirnya. Sebaiknya ya di Medan. Kalau memang seperti itu, tapi tebing Medan sudah 1 jam sampai sekarang tebing Medan. 45 menit sampai. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Intinya sebaiknya
dikebumikanlah di tempat dia meninggal jika memang dimudahkan. Tapi kalau seandainya di tempat dia sulit dikebumikan, mungkin dikarenakan dia bukan anggota STM, ya kan bisa aja itu terjadi. Bukan anggota STM, atau dia anggota STM di kampung dia, misalnya tadi Sukarame, dia STM-nya di sana, meninggalnya di Medan Johor misalnya. Di Medan Johor nggak ikut STM dia, jadi gimana? Ya kan berarti yang ngurus dia STM Sukarame, kan begitu jadinya ikhwah. Ya, jadi kalau memang dimudahkan, memang dia tempat dia pindah, kadang-kadang kan ada orang itu ya, memang dia penduduk aslinya di Johor misalnya, tapi dia akhirnya pindah ke tempat lain. Nah, demikian. Karena sudah menikah, pindah ke tempat lain, sementara dia belum mandah dari tempatnya ke tempat yang baru dia pindah, kan bisa saja mungkin terjadi ikhwah. Ya kalau dia memudahkan di situ tempat dia pindah terakhir mungkin untuk diselenggarakan cepat, ya silakan. Tapi kalau banyak sekali birokrasinya, harus ini, harus bayar ini, harus bayar itu, maka ya kembalikan saja di tempat yang mudah untuk diselenggarakan. Demikian ikhwah. Nah, memang nggak semua tempat mudah. Ya. Kalau dia nggak anggota STM, bisa di satu tempat itu diminta dulu. Nah, Bapak nggak anggota STM, ini harus bayar sekian, harus bayar sekian, bisa seperti itu, ikhwah. Ya, bisa harus bayar jutaan, karena dia dianggap nggak anggota STM. Ya kan nggak semua orang punya duit seperti itu. Sementara tempatnya sudah terdaftar sebagai anggota STM. Demikian. Jadi intinya Allahu a'lam bishawab. Kalau memang tempat dia meninggal itu mudah diselenggarakan, ya selenggarakan. Tapi kalau memang ada kesulitan birokrasi ini segala macam, di mana tempat dia mudah? Yang penting segera dikebumikan. Allahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, saya mau tanya, kebiasaan saya selalu witir setelah sholat isya, bangun malam saya lakukan tahajud 4 salam, bolehkah gitu Pak Ustadz? Jazakumullah khair. Ini sudah kita bahas tentang sholat witir, ya, yang lalu bahwasanya ada berapa mazhab kemarin? Ada 3, ya. Mazhab Abu Bakar bagaimana? Boleh. Mazhab Abu Bakar kalau dia sudah sholat witir sebelum sholat, sebelum tidur, maka dia bangun pada malam hari, dia boleh sholat 2 rakaat, tapi tidak lagi witir. Adapun mazhab 3 Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Umar, mereka mengatakan kalau dia sudah sholat witir pada malam hari, kemudian dia tidur, ternyata dia bangun tidur ternyata dia terbangun pada malam harinya, setelah isya dia sebelum tidur dia sudah sholat witir. Ternyata dia tidur dan terbangun pada malam hari, maka gimana mazhab mereka? Iya, ditambah 1 rakaat untuk membatalkan witirnya menjadi 4, jadi kan nggak ganjil. Nah, demikian. Baru kemudian dia seperti biasa tambah sholat lagi dan diakhiri dengan witir. Itu ikhwah. Pendapat ketiga gimana? Hanya boleh 2 rakaat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, dan ini di antaranya pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau ibu yang bertanya ini boleh, silakan. Ibu atau bapak yang bertanya boleh, silakan. Yaitu itu adalah mazhabnya Abu Bakar dan Aisyah radhiyallahu anhum. Ustaz, batas salat qiyamul lail jam berapa? Qiyamul lail itu setelah Isya sampai kubail adzanul subhi, adzan fajar, yaitu sampai beberapa saat sebelum adzan subuh. Itulah dikatakan qiyamul lail. Ya, itu dikatakan waktu qiyamul lail. Dari mulai ba'da Isya. Dari mulai ba'da Isya sampai sedetik 2 detik sebelum adzan subuh. Kalau sudah adzan subuh tidak lagi dikatakan qiyamul lail. Itulah batas akhirnya adzan subuh. Terus adzan yang mana Ustaz? Ada 5 adzan tempat kami. Ada yang pas, ada yang agak mundur. Itu. Ini kan biasanya kita kalau pas sahur itu, udah adzan di sana, tapi yang ini belum. Tapi yang ini belum. Kenapa? Rupanya muadzinnya lagi makan juga di rupanya. Jadi kita pakai yang standar aja. Pakai yang standar. Ya. Sama seperti berbuka.
Demikian kan? Berbuka itu macam-macam adzannya. Ada yang lama adzannya. Gimana? Enggak lama. Muadzinnya makan dulu dia. Udah kenyang dia baru adzan. Demikian. Jadi pakailah yang standar. Demikian ikhwan. Apa hukum membaca Al-Quran terputus karena ada yang bertanya atau ngobrol sesaat? Ya nggak apa-apa kalau terputus baca Qurannya. Misalnya kita lagi baca Quran, kemudian ada yang nanya, Pak, kunci sepeda motor di mana Pak? Misalnya gitu. Oh di sana. Silakan lanjutkan lagi dan lanjutkan lagi dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu dia. Lanjut lagi baca. Demikian ya. Oke ikhwah, demikian. Ya cukup, sudah selesai. Bis. Udah mau jam 10. Kasihan yang di studio nih, nggak pulang-pulang. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.